Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Shadaqallahu adzim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khaufu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Wa syukru ala jajil, syukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, takwa yang berarti mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hambanya yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, menyikapi terhadap kondisi masyarakat pada saat ini tentang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada level 4, maka tentunya yang harus kita tanamkan bagaimana kita saling tolong-menolong di antara kita. Tolong menolong yang dibuktikan dengan bagaimana kita menjadi hambanya yang mau berbagi, sikap kedermawanan di antara kita. Bagaimana saudara-saudara kita yang tetap mendapatkan musibah, yang sedang isoman, yang di PHK, bahkan mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau meninggal dunia. Maka sikap kedermawanan inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan dalam kondisi saat ini. Dermawanan yang dicontohkan oleh Nabi besar, Nabi panutan bagi umat sepanjang masa. Bagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan harta bendanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai keturunannya, putra kesayangannya pun dikorbankan karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, setidaknya bisa kita pahami bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi yang menjadikan contoh uswah bagi kita sepanjang masa. Yang pertama adalah tentang integritas teologis Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak masa muda sampai masa hampir tua, bahkan sampai akhir hayatnya, keistiqomahan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah SWT. Pada masa muda ketika diperintahkan untuk menghancurkan patung-patung, mengajak umatnya, pemimpin yang zalim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada masa hampir tua, perintah akan kurban itu sendiri. Ini menunjukkan bagaimana integritas teologis Nabi Ibrahim alaihissalam, konsistensi dalam beribadah kepada Allah
yang harus kita contoh. Yang kedua, sikap kritis Nabi Ibrahim alaihissalam. Kritis terhadap siapa? Terhadap keluarganya. Ayahnya sendiri sebagai pembuat patung, masyarakatnya yang menyembah berhala, pemimpinnya yang zalim pada saat itu. Nabi Ibrahim melakukan hal ini, menegur, mengkritisinya, tetapi dengan tetap taat, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya. Maka hal ini yang harus kita tanamkan. Bagaimana sikap kritis kita dalam menyikapi kebijakan yang tidak memihak kepada umat, maka kita perlu terhadap hal ini, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap keteladanan yang kita contoh dari Nabi Ibrahim adalah kematangan pribadi. Bagaimana ditunjukkan akan kematangan berpikir ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam mimpi Ibrahim untuk menyembelih putranya, maka yang dilakukan hal ini adalah ani atbahuka fandur ma'adha ta'ala. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Adanya dialog interaktif antara Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Bagaimana Ibrahim mengajarkan kepada putranya untuk berpikir dan bagaimana pendapatnya. Hal ini bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan atas kemauan kita sendiri, tapi adanya dialog interaktif yang harus kita tanamkan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Kematangan pribadi ditunjukkan bagaimana tentang kematangan jiwa. Kematangan jiwa ditunjukkan bagaimana ketika perintah Allah Subhanahu wa taala itu disikapi dengan mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini yang harus kita tanamkan ketika mendapatkan perintah Allah SWT, dengan mengikutinya, mendengarkannya dan menjalankannya. Bagaimana hal itu apabila terjadi terhadap diri kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kematangan pribadi Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan bagaimana tentang kematangan sikap tawadu, sikap rendah hati. Ismail tidak mengatakan dirinya adalah nabi, manusia yang paling sabar, tapi menunjukkan sikap satajiduni insyaallah minas shabirin, dan insyaallah engkau menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kondisi saat ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tidak boleh lari dari rahmat Allah SWT, berharap tetap kepada Allah SWT atas kondisi musibah yang menimpa kepada kita. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berubah nasib kita kepada keadaan yang lebih baik. Allah SWT berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Hal ini contohkan bagaimana Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah, meninggalkan putranya, anaknya yang disayangi, untuk mencari rezeki. Maka kita harus sama. Dalam hal ini kita terus berharap kepada rahmat Allah SWT dengan berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dengan berbanyak berdoa kepada Allah SWT, dan berbaik sangka kepada Allah SWT bahwa doa itu akan dikabulkannya. Terhadap musibah yang menimpa kepada kita, PHK, rezeki, ataupun lain sebagainya. Bahkan mungkin pada saat ini ada keluarga kita yang sedang berbaring berjuang melawan COVID-19.
maka tetaplah kita bersabar. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu menjadi penolong kita. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tanamkan pada saat ini bagaimana kita mentaati akan peraturan pemerintah. Mentaati peraturan pemerintah dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu adalah bagian taat kita pada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada para pemimpin kamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran, ketabahan. Jamaah yang diberikan oleh Allah ujian, semoga sabar. Yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, kesehatan. Dan yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga husnul khatimah, terus masuk ahli surga. Dan kita sendiri yang masih sehat, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contohkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Demikian khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga berkahan bagi kita semuanya, baik dunia maupun akhirat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin.